this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Ke-300 orang yang meniup sangkakala itu adalah pasukan Gideon. Pada waktu mereka berperang melawan bangsa Midian, di mana Allah memerintahkan mereka untuk meniup sangkakala. Dan pada waktu bunyi sangkakala bergema, suara yang keluar, suara yang berkumandang adalah suara hadirat Tuhan. Suara hadiratnya menakutkan bagi musuh dan menyebabkan kebingungan yang mengakibatkan bangsa Midian saling membunuh dengan pedang di antara mereka sendiri. Suara hadirat Tuhan membuat musuh kacau dan akhirnya membawa pertolongan dan kemenangan. Demikian pula di dalam Yosua 6 ayat yang ke-20 dikatakan, lalu bersolaklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kota yang dimaksud dalam Yosua adalah kota Yeriko. Pada waktu suara bunyi sangkakala ditiupkan dengan keras di sekeliling kota Yeriko, lalu semua orang berseru dengan sorak-sorai yang nyaring, maka runtuhlah tembok-tembok kota Yeriko. Bunyi yang dikeluarkan, tiupan shofar yang dikeluarkan atau yang dikumandangkan oleh 7 imam peniup shofar menandakan hadirat Tuhan di atas kota Yeriko dan menggoncangkan fondasi kota itu, lalu menyebabkan tembok-temboknya runtuh. Sekali lagi Bapak Ibu, melalui suara sangkakala hadirat Tuhan meruntuhkan tembok-tembok di dalam kehidupan kita. Melalui suara sangkakala yang ditiupkan, maka tembok-tembok di dalam hidup kita akan diruntuhkan. Bahkan pada saat berperang melawan bangsa Filistin, seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 4 ayat 5 sampai yang ke-7, demikian bunyinya, segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai di perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Pada waktu umat Tuhan di dalam kesesakan, dan mereka membawa tabut perjanjian ke tengah-tengah medan peperangan, dan ada bunyi sangkakala yang ditiupkan, maka kemenangan pasti terjadi. Kitab 1 Samuel mengatakan bahwa hadirat Tuhan membuat bumi gemetar. Dengan suara yang ditiupkan, dengan sorak-sorai,
Kata sorak-sorai yang ada di dalam 1 Samuel 4 ayat yang kelima, di dalam bahasa Ibraninya adalah teruah, yaitu sorak-sorai dengan peniupan sangkakala. Dan hal inilah yang membuat hadirat Tuhan turun di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga orang-orang Filistin mendengar dan menyatakan bahwa mereka akan celaka. Orang-orang Filistin hanya mendengar, tapi dengan mereka mendengar, mereka sudah tahu bahwa ada hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah bangsa Israel. Sebagai orang Kristen, kita taat dan tunduk. Kita taat dan setia kepada Kristus Yesus. Sebagai umat Kristen, kita harusnya bersyukur. Kita tidak hanya diberikan tanda perjanjian, tapi kita juga diberikan perjanjian. Kita diberikan hak dan otoritas untuk membawa dan menyuarakan perjanjian, untuk mengingatkan seluruh bangsa-bangsa akan perjanjian. Sebab di tengah-tengah perjanjian dan di dalam perjanjian itu, Allah hadir buat kita semua. Dan suara sangkakala akan menjadi tanda yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.